Pemirsa, ketuk palu hakim sudah kita dengarkan. Vonis pun rampung diputuskan. Namun masih ada banyak catatan pembelajaran agar penegakan hukum dan sistem peradilan kita bisa semakin ideal. Inilah kontroversi selengkapnya, tumpukan catatan usai putusan bersama saya Zilvia Iskandar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir. Yang pertama ada 6 orang narasumber di studio. Di sebelah kiri saya ada Bapak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Brigadir Yosua. Kita berikan tepuk tangan. Pak Samuel, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya adalah Ibu Rosti Simanjuntak, ibu dari almarhum Brigadir Yosua. Ibu Rosti, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Dan juga ada penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Bang Kamar, selamat malam. Di sebelah kanan saya ada mantan hakim konstitusi yang juga pernah menjadi mantan hakim Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri. Ada Pak Marwarar Sihaan. Pak Maru, selamat malam. Kemudian mantan Kabar Reskrim Bapak Susno Duaji. Pak Susno. Dan juga pakar hukum pidana Dr. Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di kontroversi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa vonis untuk terdakwa 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah selesai dibacakan oleh majelis hakim. Dan kami sangat mengapresiasi pada malam hari ini ada orang tua Brigadir Yosua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kontroversi untuk mengulas kembali apa yang terjadi pada sepekan ini. Ibu Rosti, kita mulai dari vonis aktor intelektual Ferdy Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati. Hukuman mati dan 20 tahun. Itu sudah adil buat Ibu Rosti? Sebagai kami daripada keluarga, terlebih saya ibundanya almarhum Yosua, di dalam vonis yang telah diberikan oleh hakim, kami merasakan penegakan hukum di negara kita ini telah diwujudkan oleh hakim perpanjangan tangan Tuhan yang kami telah yakini dari awal, agar karena hakim di sini bisa menentukan atau memberikan hukuman yang semaksimalnya itu hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Jadi sangat-sangat kami diberikan kelegaan di dalam vonis terhadap Sambo melalui hakim sebagai utusan Tuhan. Oke, kelegaan Bu ya? Kelegaan. Seperti yang Ibu Rosti mau, Iya, hukuman yang mati. Sesuai dengan yang kami harapkan dan kami rindukan, telah terpenuhi pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo, terwujudlah di sana dia mendapatkan vonis hukuman mati. Begitu juga kepada Putri Chandrawati sebagai pemicu daripada pembunuhan berencana kepada anakku almarhum Yosua, yang dia selalu berkelit-kelit dan melakukan segala fitnahan kepada anakku mulai dari Duren 3 yang telah di SP3 kan atau sudah tertutup tidak ada tindak pidana, berlanjut lagi berubah ke Magelang yaitu pemerkosaan dengan melakukan segala fitnahan yaitu dibanting-membanting dan tidak ada visum dan tidak ada barang bukti OTT apapun. Dan kami suatu keheranan sebagai saya seorang ibu, teganya seorang perempuan yang tidak memiliki hati nurani untuk melakukan pemicuan di dalam pembunuhan berencana kepada ajudannya sendiri yang sudah begitu bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, yang selalu mengawal dan hormat kepada orang tua, terlebih kepada Putri Chandrawati. Jadi di sana pantaslah dia diberikan hukuman yang seberat-beratnya, terpenuhi juga yaitu pasal 340 dengan tuntutan vonis 20 tahun. Ibu kaget gak Bu
ketika dari tuntutan 8 tahun, ternyata hakim malah menjatuhkan lebih ultra petita 20 tahun. Ya, selaku manusia biasa, apalagi saya dari bundanya almarhum Yosua, memang melalui dari tuntutan jaksa penuntut umum, kami memang sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat miris hati. Begitu terpukulnya dengan pembunuhan ini kepada anak kami, menimbulkan kepedihan yang sangat mendalam. Namun Tuhan sudah telah pakai hakim memberikan hukuman yang semaksimalnya kepada Putri Chandrawati. Memang kami mengagungkan yaitu hakim, majelis hakim yang mulia dipakai Tuhan memberikan hukuman yang seberatnya kepada Putri Chandrawati maupun Ferdy Sambo. Ada satu lagi hal yang penting dalam pembacaan pertimbangan hakim. Hakim tidak meyakini ada kekerasan seksual. Hakim mengatakan tidak ada bukti valid telah terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ketika ibu mendengar itu, apa Bu yang ibu pikirkan saat itu? Di saat Bapak Hakim yang mulia membacakan, tidak adanya pelecehan, tidak adanya pemerkosaan, tidak adanya perselingkuhan. Kami mengharapkan, apalagi saya seorang ibunda yang melahirkan anakku, yang mengerti akan bagaimana karakter anakku dan perilakunya mulai dari kecil hingga besar. Karena saya seorang ibu selalu mendidik anak itu agar berbuat yang baik dan hormat kepada siapapun. Itu telah dinyatakan dia semasa hidupnya maupun kepada saudaranya atau siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi saya tidak yakin itu akan dilakukan dia kepada Putri Chandrawati sebagai atasannya. Jadi kami di sana suatu keheranan yang fitnahan itu, kami rindu agar nama anak kami almarhum Yosua dipulihkan daripada fitnahan-fitnahan yang mereka lakukan untuk menggiring opini agar lari mereka dari pertanggungjawaban perbuatan kejahatannya. Jadi mohon anak kami tetap didukung. Semua publik juga mohon didukung anak kami agar nama pemulihannya, harkat dan martabat keluarga juga dipulihkan. Itulah harapan dan kerinduan kami sebagai bunda yang telah melahirkan anak kami yang telah dirampas nyawanya secara sadis dan keji. Baik. Pak Samuel, bukan kekerasan seksual, tapi hakim menyimpulkan ini sebagai motif sakit hati Putri terhadap Yosua. Bapak bisa menerima motif itu? Apakah Bapak masih bingung dengan penjelasan hakim soal itu? Saya kembali ke belakang ya. Semenjak kami dengar ini peristiwa, kami bersama istri dan anak saya yang 2 orang yang perempuan, kami mendengar bahwa terjadi tembak menembak. Kami selaku orang tua, saya selaku ayah dan ibunya, istri saya, kami berbicara dari batin, kontak batin. Kami tidak percaya sedikit pun bahwa anak kami ini terjadi tembak menembak. Secara tidak sadar, boleh kita bilang istri saya ini di mobil sering mengigau nangis. Dia tidak ditembak, dia disiksa, dia tidak tembak menembak, disiksa, ditembak. Jangan mengigau dulu. Tidak, itulah yang terjadi di mobil mulai dari Padang Sidimpuan sampai ke Jambi. Perjalanan kurang lebih 22 jam. Memang apa adanya yang di firasat kami terbukti di pengadilan. Apalagi sesudah terjadi persidangan, di sana itu dituduhkan kepada anak kita almarhum Yosua, yang pertama pelecehan, yang kedua pemerkosaan, dan yang terakhir disimpulkan oleh jaksa penuntut umum perselingkuhan. Di sana kami sempat tidak bisa melihat wajah orang di Sungai Bahar Jambi. Kenapa, Pak? Ya kita selaku, boleh dikatakan saya sendiri adalah seorang pemuka di gereja. Jadi saya melihat jemaat di gereja itu, saya tahanlah. Tapi saya selalu berdoa, apa yang terjadi sebenarnya Tuhan. Dan di dalam persidangan kemarin, timbullah keputusan dari hakim. Semuanya yang dituduhkan sama almarhum dikesampingkan, artinya tidak ada. Jadi timbullah keputusan hakim bahwa terjadi sakit hati dari si Putri terhadap almarhum. Memang di persidangan kemarin tidak tidak dijabarkan apa proses proses yang sakit membuat hati. Akhirnya sakit hati itu apa? Saya bukan menuduh dia apa-apa ya, cuman saya teringat kepada Alkitab terhadap Yusuf. Saya melihat ini seperti kisah Yusuf terhadap istri raja.
siapa namanya tuh? Potifar. Potifar. Istri Potifar ini kan sangat suka sama Yusuf. Yusuf ini orang yang sangat ganteng. Imannya teruji. Kita semua teruji. Bermacam cara dilakukan oleh istri Potifar ini untuk merayu Yusuf. Yusuf tahan, Pak. Jadi di puncaknya istri Potifar ini sengaja memanggil dia ke kamar dan mengoyak-ngoyak bajunya, dan dia melapor pada suaminya. Akhirnya si Yusuf jadi ditersangkakan, dia istilah kita sekarang. Jadi, Bapak merasa ada kemungkinan itu terjadi pada Yosua? saya tidak membilang ada kemungkinan seolah-olah nanti saya menuduh si putri ya, tapi saya membayangkan apakah begini begitu itu. Tapi saya menduga juga bahwa majelis hakim lah yang tahu apa yang sebenarnya tentang sakit hati tadi. Tapi dengan hakim bilang itu adalah sakit hati, bukan kekerasan seksual, itu lebih melegakan buat Pak Samuel? Kami sangat lega, apalagi saya selaku ayah almarhum dan ibunya, kami merasa lega bahwa di dalamnya itu semua tidak ada pemerkosaan, tidak ada pelecehan seksual dan perselingkuhan. Boleh terobati hati kami. Tapi dalam hal ini kami menghimbau, memohon kepada yang berwenang di dalamnya agar nama baik anak kami, terutama nama baik saya dan istri saya segera dipulihkan. Dan saya Marga Huta Barat, agar dipulihkan nama baik kami seluruh Marga Huta Barat yang ada di muka bumi ini, dan begitu juga istri saya selaku Marga Simanjuntak, agar dipulihkan nama baik Simanjuntak di atas bumi ini. Oke, Bapak berharap ada pemulihan nama baik, spesifiknya oleh siapa, dalam bentuk apa, Pak? Saya maunya itu pemulihan nama baik segera, ya bagaimana prosedur untuk memulihkan nama baik seseorang yang sudah tercemar. Bang Kamarudin, seperti apa sih bentuk pemulihan nama baik, prosedur yang bisa ditempuh untuk pemulihan nama baik yang ingin diperjuangkan oleh keluarga Yosua? Jadi yang kita perjuangkan itu pertama pemulihan harkat dan martabat keluarga daripada almarhum. Yang kedua itu adalah restitusi, semacam pemberian ganti rugi kepada mereka. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah mengangkat Joshua itu menjadi pahlawan kepolisian. Karena berkat martirnya Joshua telah membuka borok-borok yang ada di kepolisian, khususnya praktik mafia oleh Perdi Sambo CS. Nah, yang satu lagi adalah merelakan atau mengikhlaskan rumah dinas yang di Duren 3 itu toh tidak terlalu besar menjadi museum pengingat bagaimana jahatnya perwira tinggi kepolisian hingga membunuh ajudannya sendiri. Sekaligus juga menjadi pengingat agar para petinggi kepolisian hati-hati dengan istrinya dalam menerima informasi, karena istri para perwira tinggi ini kalau dia salah menghasut suaminya bisa berakibat kepada kematian. Pertama kematian kepada Joshua, yang kedua kematian pada suaminya sendiri. Karena ini yang terjadi pada Putri. Akibat hasutan daripada Susi yang diduga birahinya tidak terpenuhi. Susi? Siapa namanya itu? Siapa namanya? Si Putri. PC maksudnya. Akibat birahinya tidak terpenuhi di Magelang, dia menghasut Perdi Sambo, maka Perdi Sambo dijatuhi hukuman mati. Terpancing emosinya mewujudkan, karena selama ini juga dia sudah sakit hati kepada Joshua dari bulan Juni tanggal 19, maka dieksekusilah Joshua. Dia pikir tidak ketahuan, tetapi Elohim melihat apa yang mereka perbuat, kan begitu. Akhirnya sekarang justru suaminya si PC sendiri menjadi terpidana mati, dan sebentar lagi akan diwujudkan setelah inkrah, karena tadi malam sudah saya laporkan lagi kejahatan mereka itu, yaitu pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak ada peluang bagi dia untuk diringankan, karena akan menjadi residivis, kan begitu. Kenapa Bang ada pencurian kekerasan? Itu apa yang dicuri? Yang dicuri itu pertama ketika dia mati jam tangannya, yang kedua pin emasnya dari pemberian
pimpinan Polri. Yang berikutnya itu handphone 2 unit. Yang berikutnya itu laptop. Yang berikutnya lagi dompetnya atau ATM-ATM-nya, buku tabungannya semua. Belum kembali sampai sekarang ya? Dan barang-barang lainnya. Kemudian uangnya, bahkan sudah dikubur pun Joshua masih dicuri uangnya 200 juta. 2 kali 100 tanggal 11. Berbohong pula di pengadilan si Putri mengatakan itu uangnya, si Perdi Sambo mengatakan itu uangnya, Ricky Rizal mengatakan diperintah Putri untuk mencuri 200 juta itu. Dan saya berhasil membuktikan itu berdasarkan laporan intelijen. Ketika dicuri langsung saya kasih tahu ke Barreskrim. Oke. Kemudian saya berhasil mendapatkan transaksi-transaksinya itu, mulai daripada pembukaan rekening pakai uang Joshua sampai dengan kita tutup hari rekening. Tidak ada masuk 1 rupiah pun, baik uang Perdi Sambo maupun uang Putri. Lalu uang yang mana yang dimaksud si Putri, uangnya ada di situ. Silakan dibuktikan. Bang Kamarudin, yang Anda laporkan itu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Ricky Rizal, Putri Chandrawati, dan Perdi Sambo. 3 orang? Artinya karena mereka belum bertobat. Ini catatannya ya, karena mereka belum bertobat, maka saya lapor lagi. Andaikan mereka menerima talenta-talenta itu. Karena di tahun yang lalu saya berikan mereka 15 talenta. 1 orang 3 talenta. Mereka buang, yaitu talenta tentang mengakui kesalahannya atau menyadari kesalahannya. Tapi ternyata yang kedua tidak meminta dipenuhi, maaf, yang ketiga bertobat. Sebetulnya semua rata-rata saya berikan 31 orang. Tapi yang 4 orang membuat talenta itu semua, maka saya kumpulkan, saya berikan kepada Barada Richard Eliezer. Maka kita akan berbicara selanjutnya soal Barada Richard Eliezer. Ada salah satu faktor yang meringankan bagi Richard Eliezer sehingga divonis 1,5 tahun dalam pertimbangan hakim disebutkan karena ada permohonan maaf dari keluarga Joshua. Kami akan mengulasnya sesaat lagi, pemirsa, tetap di Kontroversi.